faman shalla biduniha lam tasihha sholatuh. Siapa saja orangnya, mau laki mau perempuan, main ngerjakan sholat saja tanpa mengetahui terlebih dahulu masuknya waktu sholat, maka sholatnya dia tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun berbetulan sholat yang dikerjakan sudah masuk waktu. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin, dan adapun yang keempatnya daripada 5 syarat-syarat salat, yaitu mengetahui masuknya waktu salat, yaqinan padahal yakin taunya, au dhannan atau padahal prasangka. Faman shalla biduniha lam tasihha sholatuh, maka siapa orang yang sholat tanpa mengetahui masuk waktu, maka tidak salah oleh sholatnya orang. Wa in waqa'at fil waqti, sekalipun jatuh sholat itu pada waktunya. Li'anna al-i'tibara fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri, karena bahwa yang direken pada urusan-urusan ibadah, yaitu dengan apa yang ada pada prasangkanya orang mukallaf dan dengan apa yang ada pada lauhul mahfuz, zatnya perkara. Wa fil uqudi, dan pada urusan akad-akad, pada muamalah, bima fi nafsil amri faqat, yaitu yang direken dengan apa yang ada pada zatnya urusan saja, yakni lauhul mahfuz saja. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, salat sebagaimana kita maklumi adalah paling tingginya ibadah dari sederetan ibadah-ibadah yang ada. Salat wajib adalah paling tingginya ibadah wajib dari seluruh ibadah wajib. Demikian pula salat sunnah paling tingginya ibadah sunnah dari sederet ibadah sunnah. Namun salat ini harus kita fahami, ada syarat wajib, ada syarat sah. Dan kita sudah bahas di awal-awal ngaji dulu syarat-syarat wajib salat, dan kita membahas syarat-syarat sah salat ada 5 dalam kitab ini. Yang pertama dulu udah kita bahas, kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian kedua, kudu suci daripada najis, sampailah diterangkan najis itu macam-macam unsurnya dan kategorinya. Yang ketiga, kudu menutup aurat,
Sudah kita bedah pertemuan yang lalu tentang definisi aurat, batasan aurat, kapan ketika sholat dan di luar sholat, begitu seterusnya. Yang keempat, di antara syarat sholat yang 5 adalah mengetahui masuk waktu. Perlu kita pahami bersama saudara, waktu sholat kategorinya hukum wad'i, masuk pada sabab, bukan syarat. Waktu sholat itu adalah sababul ibadah. Namun mengetahui masuk waktu sholat itulah yang disebut syarat sholat. Waktu sholatnya adalah sebab ibadah, sedangkan mengetahui masuk waktu adalah kategorinya syarat sholat. Saudara-saudara sekalian, sholat yang kita kerjakan sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama, mempunyai hubungan waktu yang ditentukan oleh agama. Sehingga kita harus pahami betul pada bagian ini. Jadi hubungan sholat itu, di samping sholat adalah perintah Allah, juga sholat ini punya batasan waktu yang mana ditentukan oleh agama. Ada startnya, ada finishnya. Al-Quran pada bagian ini menjelaskan sebagai dalil, bukti, alasan yang mendasar bahwa sholat itu ada waktu yang ditentukan. Pada surat An-Nisa Allah berfirman, فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu atas orang mukmin ada waktu yang ditentukan, sehingga sholat itu memiliki waktu. Dan di sini masuk pada hukum wad'i. Ada namanya disebut adaan, ada disebut qada'an. Apa adaan? Adaan itu mengerjakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namanya ada. Kalau jual beli cash namanya tunai. Yang kedua namanya qada. Qada. Apa itu qada? Secara bahasa ada bayar, qada bayar. Sama-sama bayar. Cuman agama bedakan. Kalau qada mengerjakan sesuatu ibadah sudah keluar dari waktu yang ditentukan, ini namanya disebut qada'an. Qada'an. Jadi qada itu bayar tapi sudah di luar waktunya, tapi kudu bayar, itu qada.
namanya. Bahasa kitanya bayar utang. Keutangan kudu bayar. Itu namanya disebut qadha. Orang tidak memahami syarat keempat akan berkata sholat itu enggak ada qadha-nya. Itu karena tidak paham pada syarat ini. Begitu. Sebagai ilustrasi dulu, walaupun ini pengembangan dari hukum Islam, bayar telepon atau listrik itu dari tanggal 5 sampai tanggal 20. Ini namanya tanggal 5 sampai tanggal 20. Ini namanya waktu adaan. Namanya waktu bayar listrik secara adaan. Kalau pakai bahasa Arab, tanggal 5 sampai tanggal 20. Ini waktu yang ditentukan secara adaan. Kemudian kalau hari ini sudah tanggal 25 umpama, maka kita kudu bayar, tapi bayarnya secara qadha namanya. Kalau hukum dunia, kalau qadhaan ada denda, bayar juga, denda juga. Kalau bayar juga, denda juga, pastikan itu orang bayarnya secara qadhaan. Begitu. Kita harus pahami ini. Enggak kemudian, tapi saya enggak tahu di kampung bapak-bapak dan ibu-ibu, saya enggak paham, barangkali berbeda peraturan. Begitu. Karena kan beda ibu kota kita. Begitu. Stasiun ibu kota Jakarta, nanti sudah ibu kotanya Nusantara, kan bisa saja. Begitu. Ini tanggal udah 25. Udah tanggal 25. Datang ke loket PLN. Kata petugas loket, waduh bapak, udah kelewat. Ini tanggal adalah tanggal 25. Batasnya bayar listrik itu tanggal 5 sampai 20. Ini udah 25. Jadi bapak gak usah bayar, udah. Uang udah 25. Udah kelewat. Ya udah, yang udah kelewat udah. Kata petugas PLN. Begitu enggak petugasnya? Begitu enggak? Kagak. Apa kata dia? Bayar. Cuman plus denda. Gara-gara lewat. Enggak ada petugas PLN di kampung saya. Ini udah tanggal 25. Udah kelewat. Ya udah, yang udah kelewat ya udah. Gitu, nggak usah. Nggak tahu di kampung saudara begitu kan? Kagak. Itulah namanya adaan qadha. Namanya. Sholat ini ada waktu. Waktu ada dan waktu qadha. Qur'annya bilang innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud,
Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Malaikat Jibril mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 kali, 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Ketika hari kedua, Malaikat Jibril menjelaskan as-salatu baina hadzainil waqtaini. Salat itu wahai Rasulullah antara yang kemarin ame yang ini hari. Begitu. Kemarin ame ini hari. Itulah waktu salat. Begitu. Saya mau potong bagian ini. Saya mau terangin dulu. Saya mau ngasih gambaran dulu ya. Gambaran gampang. Zuhur jam 12. Begitu aja dulu dah. Biar gampang. Sampai jam 3. Begitu biar gampang. Jam 3 sampai jam 6 namanya asar. Jam 6 sampai jam 7 namanya maghrib. Biar gampang saya nyebutnya. Jam 7 sampailah jam setengah 5 atau jam 4 biar gampang dulu. Jam 4 itu namanya isya. Jam 4 sampai tengah 6 namanya subuh. Biar gampang nih ngitungnya. Jadi Malaikat Jibril hari pertama sholat sama Nabi Zuhur jam 12. Zuhur. Hari kedua jam 3 kurang 5 menit. Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar. Jibril. Hari kedua sholat asar jam 3. Biar gampang kita nyebutnya. Begitu. Hari pertama. Hari kedua jam 6 kurang 5 menit. Sampai salam maghrib. Hari kedua. Hari ketiga, ayat ketiga. Hari pertama maghrib jam 6. Hari kedua jam 7 kurang 5 menit. Begitulah kira-kira. Isya begitu. Hari pertama jam 7. Hari kedua setengah 5 atau jam 4 tadi contohnya. Jam 4 kurang 5 menit. Begitu. Hari pertama sholat subuh jam 4. Hari kedua jam 4 jam 6 kurang tengah 6. Jadi jam 5.35 25 tengah 6. Begitu. Sudah 2 kali sholat. Jibril bilang waktu sholat 5 waktu itu yang kayak kemarin awalnya, akhirnya yang kayak hari ini. Antara kemarin, antara hari itu waktu adaan. Kalau keluar dari itu namanya qadha. Itu waktu sholat namanya sabab. Sedang materi kita bab syarat sholat. Apa syaratnya? Kudu tahu kapan masuk waktu. Kudu tahu. Kalau ada orang sholat main sholat aja tanpa tahu kapan masuk waktunya, pastikan sholatnya tidak sah. Meski sudah masuk. Meski siapa orang yang sholat tanpa mengetahui kapan masuk waktu sholat, dia sholat aja, sampai sana tetap enggak sah sholatnya.
walaupun sudah masuk. Contoh zuhur, dia nggak bawa jam di kebun, begitu. Kata dia, zuhur kayaknya belum yakin, belum juga tuh, masih syak. Zuhur belum ya, begitu. Dia sholat aja, untuk nutup aurat sholat. Selesai salam, temannya datang. Jam berapa ini? Jam 1. Udah zuhur belum? Udah zuhur dia sholat. Enggak sah, ulang lagi. Kenapa? Tidak yakin masuk waktu. Kudu dia tahu. Masuk dulu. Ibadah ini harus tahu peraturan. Kudu tahu. Udah masuk waktu belum? Begitu. Kayak begitu. Kalau belum masuk waktu, diomelin. Ini turunannya pada urusan kemasyarakat. Belum masanya kampanye, naruh-naruh foto. Begitu, di tempat bencana, diomelin. Alasannya, nih orang kaya-kayanya kagak tahu masuk. Begitu. Fikih ke situ-situ ya. Ini ngajinya ke situ. Jadi kudu tahu masuk waktu. Taunya ini dengan apa? Ada 2. Pertama, dengan keyakinan. Kedua, dengan dugaan, prasangka, zon. Keyakinan itu bagaimana? Keyakinan itu satu, dia tahu benar-benar sendiri waktu udah masuk. Ibarat zuhur, udah gelincir matahari. Gua kan melek, gua lihat tuh. Bayangan udah ke timur. Kalau kita di sini, tuh bukti. Zuhur udah masuk. Dan kalau udah tahu, sholat. Karena udah tahu. Itu namanya yakin dengan diri sendiri. Yang kedua, keyakinan itu dengan mengambil pendapat orang yang terpercaya bahwa waktu sholat udah masuk. Ada orang yang terpercaya, semacam muadzin yang siqah, ada tahu, terpercaya. Oh iya, yang ada ustaz, dia tahu waktu, dia ahli falak, dah, gue percaya sama dia, yakin, boleh. Kedua, dengan zon. Zon itu melalui ijtihad, pakai tanda-tanda. Sama kita sholat, kalau kita sih nggak yakin sendiri masuk waktu, kita sih percaya aja sama kalender, sama jam di HP. Zuhur, padahal itu bunyi ringtone, udah buka aja dia dikata maghrib. Bukan. Jadi kita harus benar-benar masuk waktu. Ijtihad, bisa juga ijtihad tuh, dzon tuh ijtihad. Dengan cara apa saja. Biasanya saya ini kan tukang jahit. Kalau ngejahit baju dapat 4, itu dohor, udah biasa. Sekarang udah dapat 5, berarti udah masuk. Dan nggak apa-apa. Itu mengikuti kebiasaan yang dia tahu. Bisa. Tuh begitu. Boleh. Karena dia dari kebiasaan dia yang ada. Itu namanya ijtihad dia dengan dalail.
dalil-dalil waktu masuknya sholat. Bisa saja, baik secara zon, apalagi dia yakin benar-benar sholat sudah masuk. Maka di sini ada fatafriyah, faman sholat biduniha lam tasihha sholatu. Siapa saja orangnya, mau laki mau perempuan, main ngerjakan sholat saja tanpa mengetahui terlebih dahulu masuknya waktu sholat, maka sholatnya dia tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun berbetulan sholat yang dikerjakan sudah masuk waktu. Kenapa tidak sah? Karena ada keteledoran dia tentang syarat sholat, kudu tahu masuk waktu sholat. Apa alasannya ketidaksahan? Begini, ada muamalah dengan Allah namanya ibadah. Ada muamalah sesama hamba Allah namanya akad. Perjanjian muamalah, jual beli, perjanjian gadai, perjanjian karyawan dan seterusnya, akad. Kalau urusan ibadah, untuk dikata sah, patokannya dua. Ibadah kalau pengen sah, kudu ada dua unsur. Yang pertama, kudu punya keyakinan. Yang kedua, pada diri kita. Kedua, kudu sesuai dengan Lauhul Mahfuz, dengan ilmu Allah. Walaupun sesuai dengan ilmu Allah kita sholat udah jam 1, kan benar, nggak salah. Tapi dzon kita belum dzahar, nggak sah. Karena kita harus ada keyakinan waktu masuk dan sesuai dengan kenyataan pada ilmu Allah. Kalau pada urusan ibadah, urusan ibadah dua. Yang pertama, dzannul mukallaf, keyakinan kita. Kedua, hakikat ilmu Allah. Jadi kita main sholat saja enggak yakin, zuhur belum, hati belum mantap, sholat salah. Nanya sama teman jam berapa? Jam 2. Karena gelap. Jam 2 siang. Udah zuhur belum? Udah lewat jauh. Artinya sebenarnya yang kita kerjakan menurut Allah juga udah mas, tapi pikiran kita belum ya enggak sah. Karena dua, berdasarkan pikiran kita keyakinan dan sesuai dengan kenyataan. Kalau urusan ibadah, dzannul mukallaf dan nafsul amri. Sehingga ketika kita yakin, hakul yakin bahwa waktu sholat udah masuk dan terbukti sholat ini belum masuk, enggak sah juga. Walaupun kita yakin saya sudah zuhur, yakin, udah mantap, ini udah zuhur. Ternyata tanya sama teman, jam berapa? 11. Belum, enggak sah juga. Karena harus dua, keyakinan kita dan kenyataan. Kenyataan tanpa ada keyakinan enggak sah. Keyakinan tanpa kenyataan tidak sah. Dua alat bukti sahnya ibadah, keyakinan kita dan kenyataan. Namanya dzannul mukallaf
dan nafsul amri. Berbeda urusan dalam urusan muamalah sesama makhluk, jual beli. Jual beli itu untuk menuju kepada sah hanya satu kenyataan, walaupun kita nggak yakin. Jadi kalau urusan muamalah, contoh ini sepeda motor baba kita, kita jual tanpa izin baba, main jual aja tanpa izin sama abang, kita jual, dosa enggak? Hah? Kenapa? Punya orang, sah enggak? Hah? Dijualnya sah enggak? Kenapa sah? Punya siapa ini? Punya kita, bukan ini yang kita jual nih. Saya mau tanya, tuh motor kita jual, sah enggak? Enggak. Kenapa? Hah? Bukan punya kita, bukan punya kita, tapi waktu nyolong kita bawa nih, bukan punya kita. Waktu transaksi baba kita mati, mengalih warisnya kita doang. Jadi kita mengambil motor jam 12 siang, kita jual jam 1, bapak kita tengah 1 mati. Lah kita ini ahli waris, itu motor milik kita jual. Menurut Allah ini motor milik kita sebab udah warisan. Menurut kita bukan sah. Sebab dalam urusan transaksi muamalah yang dipegang kenyataan, bukan pada pemikiran kita. Kita salah, asal buktinya benar, enggak apa-apa. Walaupun asal kenyataannya benar, enggak apa-apa. Kalau ibadah enggak boleh. Kita salah, kita belum bohong, tapi kenyataannya udah jam 1, enggak sah. Karena ibadah dua, pemikiran kita, keyakinan kita, dan kenyataan. Tapi kalau urusan transaksi kenyataan. Dalam main sinetron, kita menjadi bapak, di sinetronnya anak cewek kita, anak kandung kita jadi anak, bapak jadi bapak, anak jadi anak. Di sinetronnya dia pacaran, kita kawinin dalam sinetron. Menurut kita nggak sah. Wong sinet, tapi yang kita kawinin anak kandung kita, rukunnya lengkap, semuanya lengkap jadi. Walaupun main. Kenapa? Karena dalam urusan akad yang dipegang ilmu Allah, kenyataannya anak kita, laki nggak ada, apa nggak ada, artinya persyaratan terpenuhi. Tapi kalau yang di sinetron di dalam film-film yang ada tuh nggak perlu ngumpet-ngumpet, wong bapaknya bukan, apa bukan. Ini kita jadi bapak, tapi bukan bapaknya. Ini anak kita, cuma di sinetron, sebenarnya bukan anak kita. Kita kawin, nggak usah takut. Saya nikahkan anak saya, si Anu, dengan kamu ini, saya terima nikah, sah. Ini jadi suami istri. Ya kagum, kita bukan babanya. Ini yang bakal sah kalau kita dalam kenyataannya sebagai bapak. Oke, nggak perlu ngumpet-ngumpet ya tuh.
Tahu-tahu saya terima nikahnya salah begitu, udah rame aja. Kagak ini takut enggak. Kalau itu di kenyataannya peraturannya terpenuhi, karena ini akad. Karena akad mau berbicara kenyataan. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Sah saja. Kayak begitu. Kita di tengah jalan. Begitu, tengah jalan. Ada ketemu pohon, mana duren lagi. Jatuh. Namanya duren jatuhan. Jatuhan Haji Arif, bukan Haji Arif, oh, itu di Ciomas, Nim Arif. Duren jatuh. Kata kita nemu duren nih, gua makan juga. Pikiran kita nyolong punya orang, pikiran kita. Ternyata itu kebun durian yang kita lewat itu punya bapak kita, dan bapak kita udah nulis bahwa ini sejak belinya buat kita. Jadi kebun ini sebenarnya punya kita. Enggak apa-apa, walaupun pikiran kita nyolong, tapi sebenarnya punya sendiri. Halal apa begitu, kayak begitu. Karena dalam urusan akad bukan ibadah, itu urusannya patokannya faktanya, kenyataannya. Tapi kalau urusan ibadah, faktanya dan dugaan kita. Begitu, itu begitu. Ini urusan ibadah. Karena itu kita kudu tahu. Begitu. Orang yang tidak tahu kapan masuk waktu, ijtihad, pertama kudu yakin dengan ilmu sendiri. Kedua caranya ijtihad, ketiga caranya taklid. Dan ini yang ketiga, ini bagian kita. Namanya taklid itu apa? Ngikut kata orang. Ngikut kata orang. Ada orang nggak percaya pada bagian taklid. Ngapain kita harus taklid? Langsung aja mau Rasulullah. Begitulah dia sholat pakai taklid. Percaya aja sama kalender yang dibuat oleh yang bikin kalender. Dohor jam 12 lewat 10. Kan kagak ngitung kita. Bener enggak? Ilmu astronomi kita nggak kuasai. Percaya aja sama dia. Tuh percaya sama dia, tuh namanya taklid. Percaya. Ngapain? Percaya madzhab Syafi'i, dia tidak paham. Ada orang keliru. Di akhir zaman ada orang disebut ulama. Bahkan ada yang menyebut namanya muhaddis, pakar hadis. Banyak tuh di pasar beredar buku-buku, judulnya Tata Cara Sholat Nabi, judul. Dan banyak di antara saudara juga yang punya di rumah. Dikarang oleh seorang tokoh agama. Kenapa dikarang? Karena dia ditanya, Kiai ajarin saya sholat. Dia nanya, mau sholat bagaimana? Ala Syafi'i, ala Maliki, ala Hambali, ala Hanafi, apa ala Nabi? Dia begitu. Mau sholatnya cara Syafi'i, mau cara Malik, cara Abu Hanifah, cara Ahmad bin Hanbal, apa cara Nabi? Jawabannya milih mana kira-kira? Cara Nabi. Ini kitabnya, Tata Cara Sholat, cara Nabi. Baca ini. Selain ini salah. Ini namanya kalimatu haqqin urida bihal batil.
omongan kagak bener. Ini kalimat masih kurang buku-buku yang model kayak begitu. Dikata Imam Syafi'i bukan dari Nabi, dikata Imam Malik bukan dari Nabi, dikata Imam Ahmad bukan dari Nabi, dikata Abu Hanifah bukan dari Nabi, semua dari Nabi. Jujur aja, tata cara sholat Nabi menurut saya, begitu aja, jujur aja, menurut saya. Kalau namanya Udin, tata cara sholat Nabi ala Udin. Nah tinggal diaduk si Udin sama Imam Syafi'i bagaimana. Imam Syafi'i lahirnya umur 7 tahun hafal Quran 30 juz, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta hampir 4.000 hadisnya 9 hari, umur 15 tahun jadi profesor, fatwa kemana-mana. Kalau Ramadan sholat baca Quran 60 kali hatam dalam sholatnya doang sebulan. Di luar sholat jangan ditanya. Ini Udin ini apa? Tukang jam. Diadu. Begitu supaya kita faham yang jujur, supaya kita tidak salah, jangan kejebak. Sebab waktu Imam Malik radhiyallahu anhu mengarang kitab hadis namanya Al-Muwatta, kata Raja Harun Ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah ke-6, beliau bilang, Imam Malik, ini seluruh ulama seia sekata, kitab Anda ini kitab sahih. Bukhari belum lahir, baru kitab sahih Bukharinya, Imam Bukharinya belum ada. Imam Malik ditanya, ini kitab ini disebut Muwatta, apa sih Muwatta? Seia sekata, semua ulama gak ada yang protes, sepakat ini begini. Maka Imam Syafi'i bilang, tidak ada kitab sahih yang saya temukan seperti kitab Muwatta. Itu karena belum ada Bukhari dan belum lahir juga. Begitu. Maka kata Imam Malik, kata raja, udah mau seluruh dunia suruh pakai kitab Muwatta aja. Kata Imam Malik, jangan. Kan ini sahih semuanya. Iya, jangan. Kenapa? Hadis Nabi bukan ini doang. Sahabat Nabi banyak, ada 124.000. Begitu banyak, masih banyak ilmunya Rasulullah yang belum masuk di sini. Jangan membatasi yang luas. Begitulah ulama yang tawadhu. Ini yang repot kita dari zaman ini. Karena itu saudara, kita harus betul-betul berbicara ibadah ini. Ada dzannul, kita taklid. Yang awam, ya kudu taklid. Kita nggak tahu waktu sholat, ya percaya. Sama saudara kita yang azan udah masuk. Kadang nit-nit di masjid aja percaya, nit-nit udah gusar, udah ya begitu. Nit-nit, padahal itu buatan orang, begitu. Kan kita percaya sama itu, namanya begitu. Takdir dia kita kudu taklid. Emang kenapa? Manusia udah ditakdirin dua, imam alim wa imam jahil. Ada yang alim, ada yang tidak alim. Yang alim suruh kembali kepada Quran dan hadis, yang tidak alim supaya kembali kepada yang ngerti Quran hadis, ya ulama. Maka dengan ikut ulama, ikut Nabi. Begitu. Itu begitu. Itu begitu. Kita kan baca Quran aja begitu. Qiraat itu banyak saudara. Ada 14 qiraat. Yang muktabar ada 10. Yang muktabar boleh baca kitab At-Takhbir Taisir, kitab ilmu qiraat, boleh baca Sirajul Qari Al-Muhtadi, kitab qiraat. Ada 10, yang masyhur 7, maka disebut qiraat 7.
Dari 7 ini ada namanya Imam Nafi'. Salah satu dari 7. Nafi' punya murid 2. Satu hafaz, satu waros. Kita ini ikut waros. Dari Nafi'nya doang ikut waros, ikut hafaz. Waros kagak. Itu dari Nafi'. Masih banyak yang lainnya. Kita selalu baca Quran pakai ikut hafaz, sampai disebut istilahnya qiraat hafaz. Padahal qiraat Nafi' riwayat hafaz. Kenapa enggak pakai qiraat Kisai, Abi Amr Ad-Dani, begitu? Kenapa hafaz terus? Wong bisanya ini. Iya, bila Anda aja bisanya hafaz terus, yang lain nggak bisa. Begitulah orang kenapa ikut madhab Syafi'i. Ini madhab Syafi'i belum lulus, Fathul Muin aja belum tamat. Begitu, mau suruh pindah madhab semuanya, ya Allah, tambah puyeng. Ini aja nyenut belajar. Ya Allah, catatan udah banyak, baru 2 baris. Begitu, jadi puyeng. Mau semua madhab, pusing. Ini orang bermadhab Syafi'i, saking madhab Syafi'i aja sadar begitu luas belum lulus. Bagaimana harus pindah madhab lagi? Begitu. Seperti Anda baca Qurannya qiraatnya Nafi' riwayat hafaz, tidak waros, tidak yang lain. Abi Amr Ad-Dani yang punya idgham kabir, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, kan begitu. Dalam Nafi' Abi Amr Ad-Dani itu cara bacanya. Ini kan beda-beda. Ilmu Allah ini luas, yang kita bisa wis madhab Syafi'i aja. Nih madhab Syafi'i aja masih lolos, belum tulisannya sama, lambau sin, cuma cara baca beda. Kita ini kelasnya bukan, ya Allah. Ini aja baru syarat keempat, rukun sholat belum. Begitu yang lain belum puyeng juga. Udah ini, udah belum. Asim gitu. Asim hafaz, riwayat hafaz Imam Asim. Asim ini ada muridnya 2, hafaz sama Syu'bah. Tuh begitu yang benarnya tuh kan. Tuh lupa lagi tuh. Ini bagian qiraat nih. Syu'bah. Tuh hafaz yang kita baca nih hafaz. Begitu. Yang kita baca nih. Ini kita harus tahu. Sampailah orang kita menyebutnya riwayat hafaz, qiraat hafaz, karena itu yang kita bisa. Begitu. Padahal qiraat banyak. Begitu. Qiraat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gini dulu dah. Tuh jam 8 aja belum kelar.